Nobita selalu saja mendapatkan nilai 0 dan nilai yang telah dia sembunyikan itu ketahuan oleh ibunya. Akhirnya dia menangis masuk ke kamar, di mana di sana sudah ada Doraemon yang sedang beres-beres alat-alatnya. Nobita merasa bahwa dia anak pungut karena sering dimarahi oleh ibunya. Hal konyol seperti itu sudah biasa Doraemon dengarkan. Doraemon menggunakan alat yang bisa membuat gravitasi di segala ruangan agar lebih efisien. Ada banyak alat yang dikeluarkan oleh Doraemon, salah satunya adalah tongkat penghilang ingatan. Mengetahui itu, Nobita malah ingin memukul ibunya agar lupa untuk memarahinya. Permintaan konyol seperti itu tidak ditanggapi oleh Doraemon. Tak lama kemudian, dari laci yang biasa digunakan untuk mesin waktu keluar sebuah kotak. Ternyata barang itu dari departemen store masa depan. Jadi barang itu adalah alat yang sebenarnya dijual, tetapi kadang juga dibuat sebagai percobaan untuk promosi. Setelah dilihat, alat itu ternyata adalah alat penukar jiwa, di mana alat itu akan menukar dua jiwa orang yang sama-sama memegang ujung dari alat itu. Karena ada barang baru, langsung deh dicobain. Doraemon jadi Nobita, dan Nobita jadi Doraemon. Beberapa saat mereka kembali ke tubuh masing-masing dengan memegang ujung alat itu lagi. Setelah itu, tiba-tiba Nobita seperti dihantam sesuatu seperti angin dan langsung pingsan. Setelah sadar, dia malah bilang berhasil, yang membuat Doraemon bingung. Dan tiba-tiba saja dia masuk ke mesin waktu dan mengatakan untuk menyelamatkan kita berdua, maksudnya Nobita dan Doraemon, yang membuat Doraemon tambah bingung. Lama Doraemon menunggu, akhirnya Nobita kembali lagi dan malah seperti hilang ingatan. Dia bertanya, aku kenapa dan kenapa mereka berdua mengirimku dengan mesin waktu. Bingung lagi deh Doraemon, apa yang sebenarnya terjadi. Nobita saja tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa mungkin ada sesuatu di suatu tempat? Ya sudahlah, bikin bingung aja, kata Nobita dengan santuinya. Setelah itu, dia baru ingat untuk menyembunyikan semua kertas hasil ujiannya. Bersama dengan itu, suara ibu terdengar akan segera sampai ke kamar. Nobita dan Doraemon pun bingung kalang kabut. Saat itulah ada sebuah keanehan. Ada seperti bayangan putih mirip Doraemon juga ikut lari-lari dan langsung masuk ke laci mesin waktu tanpa Nobita dan Doraemon yang ada di sana sadari. Saat ibu sudah sampai di sana, malah dia tidak menemukan siapa-siapa karena ternyata Nobita dan Doraemon berada di atap berkat alat gravitasi Doraemon. Di situ Nobita menemukan tempat yang aman untuk menyimpan kertas ulangannya. Sekaligus dia menemukan sebuah boneka beruang. Ternyata boneka itu adalah mainan Nobita dulu waktu masih kecil, waktu masih ada nenek kesayangannya yang masih hidup. Dia pun terkenang masa-masa indah bersama neneknya saat dia masih berumur 3 tahunan. Neneknya lah yang selalu membetulkan boneka beruang itu ketika rusak. Saat juga Nobita diganggu Giant atau apa saja, neneknya itu selalu ada buat Nobita. Dia pun menangis mengingat semua kenangan-kenangan itu. Selanjutnya dia ingin menemui neneknya di masa lalu melalui mesin waktu. Karena Nobita langsung masuk, akhirnya Doraemon terburu-buru mengambil sebagian alat-alatnya. Saat di sana, Nobita tidak menemukan neneknya. Setelah memeriksa ke dalam, ternyata hanya ada ibunya yang masih muda. Nobita pun diusir dari sana. Saat di jalan, dia menemukan dirinya yang masih berumur 3 tahunan yang sedang menangis karena dijaili Giant. Nah, saat itulah Shizuka datang mengajaknya bermain. Ya, emang sudah dari kecil udah baik Shizuka ini. Nobita merasa geram dengan ulah Giant dan Sunio yang masih kecil atas ulahnya kepada Nobita yang masih kecil juga. Dia pun menjitak kepala mereka hingga menangis, padahal nggak ada hubungannya dengan Nobita yang ini. Doraemon akhirnya menyeret dan menyadarkannya. Saat itulah nenek yang dicari lewat. Nobita jadi sangat senang melihat neneknya dan dia mengikuti nenek tercintanya itu hingga ke depan rumahnya. Nenek itu kemudian menghampiri Nobita kecil yang sedang bermain rumah-rumahan dengan Shizuka. Lalu Nobita kecil bermanja-manja ke neneknya dengan meminta kembang api. Karena memang gak ada yang jual dan gak ada yang bisa dibeli, Nobita ngamuk dan marah-marah ke neneknya. Melihat itu, Shizuka marah ke Nobita dan langsung pergi. Tak hanya Shizuka, Nobita dari masa depan juga malah ikut-ikutan marah-marah hingga membuat Nobita kecil menangis. Tak lama kemudian ibunya datang dan dia menganggap Nobita adalah orang aneh. Setelah itu Doraemon mengajaknya kembali ke masanya, tetapi Nobita masih belum puas melihat neneknya. Akhirnya dia pun lompat dan kembali ke rumah masa lalunya. Nobita yang ketahuan oleh dirinya yang masih kecil kemudian bersembunyi di tempat neneknya.
Setelah dirasa aman, dia akhirnya keluar. Neneknya hanya santuy-santuy memperbaiki boneka. Kemudian Nobita akhirnya bisa ngobrol bareng neneknya, dan neneknya tidak merasa aneh. Dalam pembicaraan itu, Nobita bertanya kepada neneknya apakah dia sangat sayang kepada Nobita. Dia pun menjawab hanya ingin melihat Nobita tumbuh dan memakai tas saat pergi ke sekolah. Mendengar itu, Nobita langsung kembali ke mesin waktu untuk sekedar mengambil tasnya untuk memperlihatkannya kepada neneknya. Setelah kembali dengan tasnya, dia mengatakan bahwa dia adalah Nobita, cucunya. Anehnya, neneknya juga merasakan hal yang sama, bahwa dia memang adalah Nobita, dan dia percaya semua omongan Nobita yang mengatakan bahwa dia berasal dari masa depan. Nobita pun langsung tidur di pangkuan neneknya, seperti saat dulu dia masih kecil, hanya sekedar untuk bernostalgia dengan neneknya yang sebenarnya sudah meninggal di masanya. Setelah itu, neneknya masih ingin melihat Nobita menikah di masa depan. Akhirnya, Nobita berjanji akan memperlihatkan masa depan pernikahannya dengan alat Doraemon. Melalui monitor masa depan, dia ingin memastikan Nobita menikah dengan Shizuka, seperti saat terakhir kali dia ke masa depan dengan berbagai lika-liku, hingga dirinya menikah dengan Shizuka, yang kemudian pergi dari masa depan sehari sebelum pernikahannya dengan Shizuka berlangsung. Di monitor itu, terlihat Giant dan Suneo yang berpakaian rapi menelpon Nobita yang tak kunjung diangkat. Padahal hari itu adalah hari besarnya, yaitu pernikahannya dengan Shizuka. Setelah itu, Nobita pamit kepada neneknya untuk pergi. Bersama dengan Doraemon dengan mesin waktu, Nobita menuju masa depan saat hari pernikahannya. Dan akhirnya mereka sampai di masa depan melalui WC umum, di mana dulu itu merupakan rumah Nobita. Setelah itu, dia langsung menuju hotel tempat pernikahannya akan berlangsung. Semua keluarga dan teman-teman Nobita berkumpul di depan hotel, kebingungan karena Nobita tak kunjung datang. Melihat semua ketegangan itu, Doraemon memaksa Nobita untuk menggantikan Nobita di masa ini dengan menggunakan alatnya hingga Nobita menjadi dewasa. Kemudian dia menuju ke Shizuka dan yang lainnya yang sudah menunggunya. Kemudian mereka semua masuk ke dalam untuk melanjutkan acara pernikahannya, diikuti oleh Doraemon yang mengecil dengan senter pengecil. Saat upacara akan dimulai, Nobita menggigil gemetaran berada di depan orang yang sangat banyak. Namanya juga pesta pernikahan, mau bagaimana lagi. Yang ini juga kan memang Nobita anak-anak yang menggantikan Nobita di zaman ini. Kemudian Shizuka datang digandeng oleh ayahnya, dan acara sumpah setia pun akhirnya dimulai. Nobita hanya bisa terdiam kayak batu saking gugupnya. Tetapi untungnya ada Doraemon yang membantu sehingga acara lumayan lancar. Dan yang terakhir adalah ciuman pengantin. Saat itulah Nobita pingsan. Ya, namanya juga anak-anak. Setelah itu Nobita makan-makan hidangan pernikahan dengan lahap, karena memang makanan pesta pernikahan enak-enak dan mantap-mantap, mahal juga. Dan dia melupakan segala yang sudah terjadi sebelumnya. Nobita malah hampir lupa kalau dia sedang menggantikan posisi dirinya di masa ini agar pernikahannya tidak kacau. Sesi selanjutnya adalah potong kue pernikahan yang dilakukan oleh Nobita dan Shizuka. Setelah itu, semua orang memberikan ucapan selamat kepada Nobita dan Shizuka. Bahkan Deki Sugi yang tidak bisa hadir di acara itu memberikan ucapan selamat dari tempatnya berada saat ini. Nah, tibalah saat dimana si pengantin pria harus memberikan sambutan. Tetapi yang terjadi malah dia hanya mengucapkan selamat siang. Dikiranya hanya semudah itu. Nobita yang nggak bisa memberikan kata-kata sambutan mulai pucat dan keringat dingin. Bahkan Doraemon tidak bisa membantu. Akhirnya dia pun minta izin untuk pergi dari sana untuk mencari sambutannya yang hilang, padahal emang nggak ada. Setelah Nobita keluar dari sana dan berjanji akan kembali lagi, Giant mengambil mic untuk bernyanyi mengisi kekosongan acara. Meskipun suaranya menggila, tetapi sebenarnya dia berniat baik untuk membantu melancarkan acara itu. Nobita dan Doraemon ternyata pergi untuk mencari Nobita dewasa yang ada di zaman ini yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Saat Doraemon akan mengeluarkan alat untuk mencari, yaitu tongkat pencari, dia baru ingat bahwa sebagian besar alat-alatnya tidak dia bawa, karena saat akan pergi ke masa lalu tempat nenek Nobita, mereka terburu-buru. Akhirnya mereka berniat kembali dulu ke masanya dan mengambil alat-alatnya Doraemon. Tetapi saat sampai di toilet, tempat di mana mesin waktu itu mereka tinggalkan ternyata sudah tidak ada.
Ternyata sudah diambil oleh seseorang di mana orang itu adalah satu-satunya yang bisa mengendarai mesin waktu itu. Ya, dia tak lain adalah Nobita di masa ini. Entah apa motifnya, padahal dia akan menikah dengan orang yang selama ini dia idam-idamkan. Dalam kebingungannya, Doraemon mengeluarkan semua alat-alatnya. Siapa tahu ada yang masih bisa digunakan untuk kembali ke masanya. Akhirnya dia mendapatkan satu alat untuk kembali ke masa lalu, tetapi bukan orangnya yang kembali, melainkan hanya jiwanya saja. Kemudian dengan alat itu, jiwa Nobita diambil dan dikirim ke masa lalu. Dan tibalah jiwanya yang berbentuk seperti sesuatu itu ke masa di mana Nobita sedang bersama Doraemon sesaat setelah berganti jiwa dengan alat penukar jiwa. Saat jiwa Nobita yang dari masa depan masuk ke jiwanya Nobita yang ada di masa ini, Nobita di masa ini tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri. Dan tak lama setelah itu, dia langsung menuju mesin waktu sama seperti saat dia melakukan hal itu sebelumnya. Kalau diperhatikan, sebenarnya time travel itu sangat-sangat paradok. Karena bagaimana mungkin jiwa Nobita yang ada di masa depan kembali ke masa ini dan masuk ke jiwa Nobita di masa ini untuk menyelamatkannya yang sedang terjebak di masa depan. Padahal hal seperti ini sudah terjadi sebelumnya, yang artinya itu terjadi berulang-ulang dan sangat bikin pusing. Paham kan? Ya udah deh, kita lanjutin aja ceritanya. Akhirnya Nobita yang jiwanya adalah Nobita yang ada di masa depan kembali untuk menyelamatkan Doraemon dan Nobita yang ada di masa depan ini. Setelah itu jiwanya pun dikembalikan seperti sedia kala. Nobita yang dari masa lalu kebingungan setelah sadar dia sudah berada di masa depan. Ya sudah, jangan banyak dipikirin, kata Nobita ke Nobita yang bingung. Kemudian mereka bertiga kembali ke masanya Nobita di masa lalu. Saat di mesin waktu, karena Nobita yang dari masa lalu cerewet selalu menanyakan kenapa, akhirnya dia pun dipukul dengan tongkat penghilang ingatan agar nggak banyak nanya lagi. Nah, setelah itu adalah kejadian yang sebelumnya pernah dialami oleh Nobita, yaitu kembali dalam keadaan linglung yang membuat Doraemon di sana menjadi bingung. Aku kenapa dan kenapa mereka berdua mengirimku dengan mesin waktu? Ya itulah pertanyaannya, sama seperti dulu. Mesin waktu sudah ada, dan sekarang mereka ingin mengambil tongkat pencari di kamar Nobita. Dengan menggunakan selimut tak terlihat, Doraemon keluar dari laci mesin waktu untuk mengambilnya, dan kejadian ini juga yang terjadi sebelumnya. Akhirnya tongkat pencari itu pun berada di tangan mereka untuk mencari Nobita dewasa yang hilang entah kemana. Saat tongkat pencari itu diaktifkan, ternyata mengarah ke zaman Nobita yang masih SD. Lalu mereka langsung mencari Nobita besar untuk membawanya pulang. Nah, ternyata Nobita besar kabur di hari pernikahannya itu karena kepikiran akan masa depan yang takut tidak bisa membahagiakan Shizuka. Dia juga ngasih tahu pas dia lagi di toilet, dia nggak sengaja lihat mesin waktu dan langsung aja tuh naik ke mesin waktunya. Di sini Nobita ngasih tahu kalau pernikahan Nobita besar di zamannya itu sudah kacau karena tidak ada kehadirannya. Sontak seketika juga Nobita besar panik dengan apa yang dia dengar. Lalu mereka memutuskan melihat masa depannya menggunakan televisi waktu, yang dimana hari itu adalah tepat 1 tahun Nobita besar meninggalkan Shizuka. Melihat keadaan Shizuka yang sangat menyedihkan, Nobita besar pun menangis dan menyesali apa yang dia perbuat. Kemudian Nobita besar memiliki keinginan untuk kembali ke zamannya agar bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tapi sebelum itu dia mau muter-muter dulu nih buat nyari bahan untuk pidatonya. Doraemon lalu membantunya dengan memberikan tali penukar jiwa yang dapat menukar jiwanya Nobita dan Nobita besar. Setelah itu Nobita besar yang sudah menggunakan raganya Nobita kecil pun langsung pergi keluar rumah untuk bermain bersama Giant dan Suneo. Namun sayang apa yang dilakukannya itu membuat Giant kesal karena telah membuatnya kalah dalam bermain kasti. Tapi siapa sangka di saat itu juga Nobita besar nampak senang dengan perasaan yang telah lama dia tidak rasakan itu. Maka dari itu Giant pun mengejarnya. Gak lama kemudian, ketika Nobita dan Doraemon pulang ke rumah, dia dikagetkan dengan seseorang dari department store masa depan yang ingin mengambil barang sampel tali penukar jiwa padanya. Dia ngasih tahu kalau barang tersebut memiliki masalah, yang jika tali itu digunakan lebih dari 1 jam, maka kedua orang yang menggunakan itu akan mengalami kehilangan ingatan untuk selama-lamanya. Mereka berdua yang baru mengetahui hal itu kaget betul dan memutuskan untuk pergi mencari Nobita besar. Doraemon mengeluarkan tongkat petunjuk untuk mencari keberadaan Nobita besar. Namun sayang, tongkat tersebut tidak bisa melacak keberadaannya. Di waktu yang sama, ketika Nobita besar sudah lolos dari kejaran Giant, dia malah mendapatkan masalah lain karena menabrak seseorang.
Nah, karena sekelompok orang itu tidak terima, mereka pun meminta ganti rugi pada Nobita sebesar 2000 yen. Pas dia ngeluarin duitnya, dia baru ngeh tuh kalau duit itu dari masa depan. Mereka yang merasa dipermainkan oleh Nobita langsung deh menekan Nobita hingga akhirnya Nobita menaiki motor dan hampir menabrak. Hingga akhirnya dia pun terjatuh saat kesadarannya mulai menghilang. Mereka yang sudah mendatangi Nobita langsung menghajarnya. Beruntungnya saat Nobita sudah mulai hilang kesadaran, dia dengan santuy menghindari pukulan tersebut. Hingga akhirnya dia tetap terkena pukulan. Gak lama kemudian tiba-tiba saja Shizuka datang mencegah mereka untuk memukul Nobita. Namun ternyata mereka malah beralih ke Shizuka untuk menakut-nakutinya. Nobita yang gak terima dengan hal tersebut pun langsung memukulnya. Kemudian terjadilah perkelahian, diiringi dengan hilangnya kesadaran Nobita. Saat Nobita dalam keadaan tertekan lagi, secara mengejutkan Giant dan Suneo datang menolongnya. Akibat dari perkelahian itu mereka pun jadi babak belur. Shizuka yang khawatir pun langsung menghampiri Nobita. Tapi gak lama kemudian Nobita benar-benar jatuh pingsan yang membuat mereka khawatir. Di sisi lain, Nobita sudah mulai hilang kesadaran yang membuatnya dalam keadaan bahaya ketika menggunakan baling-baling bambu. Beruntungnya Doraemon langsung dengan cepat menolong dan menguatkannya untuk tetap bertahan agar bisa mengembalikan masa depannya bersama Shizuka. Dan karena batas waktu sudah mendekati 1 jam, alarm dari alatnya pun berbunyi. Gak lama kemudian Nobita mengalami pingsan lagi karena akan kehilangan ingatannya. Doraemon yang melihat hal itu pun langsung panik dan segera mencari alat untuk membantunya. Setelah mendapatkan pintu kemana saja, dia langsung mencari Nobita besar menggunakan pintu tersebut. Di saat sudah berhasil menemukannya, Doraemon langsung menggunakan tali penukar jiwa pada mereka. Namun sayangnya karena waktu sudah melewati 1 jam, mereka pun gak bisa kembali seperti semula menggunakan tali penukar jiwa. Doraemon yang mendengar hal itu pun langsung marah pada sistem tali tersebut dan menyuruhnya untuk tetap berusaha. Di saat itu juga Doraemon meyakinkan Nobita untuk tetap bertahan sambil menangis. Nobita yang sudah tidak sadar tiba-tiba saja mendapat kekuatan yang mengingatkannya pada kenangan masa lalunya. Dan ternyata hal itu adalah pemicu yang membuatnya berhasil menukar kembali jiwanya dengan Nobita besar. Shizuka yang melihat Nobita sudah sadar pun langsung memeluknya. Lalu Nobita besar yang sudah menyadari akan hal itu langsung memutuskan untuk pulang ke masa depan. Tapi dia berkeinginan sekali lagi untuk pergi ke masa lalunya, di mana pada saat hari kelahirannya. Sesampainya di masa lalu, mereka bertemu dengan ayah. Lalu mereka pun mengikutinya dan melihat Nobita bayi secara langsung. Tapi karena omongannya Nobita ceplas-ceplos, mereka pun kena marah oleh ayahnya. Hingga akhirnya mereka mendengar ayah yang memberikan nama bayi tersebut Nobita. Nama itu dia berikan karena memiliki arti anak yang ceria, kuat, adil dan peduli dengan sekitarnya, serta dapat menjadi seorang anak baik yang memiliki segudang bakat seperti orang tuanya. Setelah itu mereka pergi kembali ke masa depan untuk melanjutkan pernikahan Nobita. Namun di saat itu juga Nobita kecil memutuskan untuk tidak ikut ke acara pernikahannya karena memiliki janji lain. Lalu sebelum mereka berpisah, Nobita memberikan cincin pernikahannya pada Nobita besar. Kemudian Nobita besar memasuki ruangan pernikahannya dan memberikan sambutan hangat pada orang-orang yang hadir dalam pernikahannya. Di dalam sambutan itu dia mengungkapkan isi hatinya pada orang tua dan Shizuka tentang perjalanan hidupnya, yang dimana dia dibesarkan oleh orang tua dan neneknya dengan kasih sayang yang diberikan untuknya. Di situ juga tanpa Nobita besar sadari, ternyata sudah ada Nobita, Doraemon, serta nenek yang melihatnya memberikan sambutan hangat pada semua tamunya. Dan ternyata janjinya Nobita adalah menjemput sang nenek untuk memperlihatkan pernikahannya. Nah, di sini karena Shizuka sudah mengetahui apa yang terjadi, Nobita besar pun menginginkan pemakaian ulang cincin pernikahannya. Dan mereka akhirnya bahagia dengan pernikahan yang sakral. Di sisi lain, setelah Nobita mengantar neneknya dan hendak pulang, sang nenek sangat berterima kasih karena demi mengabulkan janji, Nobita harus melewati berbagai macam masalah.
Kemudian ketika mereka hendak pulang ke zaman aslinya, dengan tidak sengaja Doraemon menyenggol tongkat pelupa yang mengenai Nobita hingga menyebabkan dia harus mengalami lupa ingatan. Tapi di saat itu juga Doraemon menjelaskan padanya tentang apa yang sudah terjadi sambil pulang ke zaman asalnya.